Halo Miss, perkenalkan nama saya Airin Febrianti. Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai laporan keuangan segmen dan interim. Di sini saya tampilkan mind map laporan keuangan segmen dan interim. Nah, untuk bagian segmennya ada pendapatan dan beban segmen. Kemudian ada dasar segmentasi, ada hasil segmen, aktiva dan kewajiban segmen, informasi yang disajikan, penyajian dalam pelaporan segmen, kebijakan akuntansi segmen. Nah, itu dari sisi bagian dari segmen. Kemudian dari sisi interimnya, kita nanti akan membahas mengenai dua pandangan tentang laporan interim, pengakuan dan pengukuran, beban dan biaya, pos dan transaksi luar biasa, perubahan akuntansi, penyajian laporan keuangan interim. Nah, dari mind map yang sudah saya tampilkan ini nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Untuk yang pertama adalah laporan keuangan segmen. Nah, pernyataan ini menjelaskan pelaporan informasi keuangan menurut segmen dari suatu perusahaan, khususnya yang beroperasi dalam industri dan wilayah geografis yang berbeda. Tujuan penyajian informasi menurut segmen adalah menyediakan informasi bagi para pemakai laporan keuangan mengenai skala relatif, kontribusi laba, dan tren pertumbuhan dari berbagai industri dan wilayah geografis perusahaan yang didiversifikasi untuk memungkinkan para pemakai laporan keuangan yang dapat memahami kinerja masa lalu perusahaan secara lebih baik, menilai risiko dan imbalan perusahaan secara lebih baik, membuat pertimbangan yang lebih baik terhadap perusahaan secara keseluruhan. Kemudian, pendapatan dan beban segmen. Untuk yang pertama kita akan membahas mengenai pendapatan. Pendapatan segmen ini adalah pendapatan yang dapat diatribusikan atau kita kaitkan secara langsung pada suatu segmen atau bagian yang relevan dari pendapatan yang dapat dialokasikan secara layak pada suatu segmen. Nah, pendapatan ini merupakan hasil transaksi baik dengan pihak luar perusahaan maupun dengan segmen lain dalam perusahaan yang sama. Kemudian kita akan membahas mengenai beban segmen. Beban segmen adalah beban yang dapat didistribusikan secara langsung pada suatu segmen atau bagian yang relevan dari suatu beban yang dapat dialokasikan secara layak sebagai beban suatu segmen. Kemudian kita akan membahas dasar segmentasi. Dasar segmentasi adalah penjualan kepada pelanggan yang tak mempunyai hubungan istimewa, memberi peluang dasar, segmentasi jenis-jenis pendapatan sebesar 10% ke atas. Nah, apabila laba operasi merupakan hal yang penting, maka laba operasi atau rugi operasi 10% ke atas disajikan terpisah. Yang kedua, apabila penggunaan aktiva adalah penting, maka aktiva segmen berjumlah 10% ke atas dari jumlah aktiva entitas yang dilaporkan terpisah. Kemudian hasil segmen. Hasil segmen adalah selisih antara pendapatan segmen dan beban segmen dan umumnya mencerminkan laba usaha, meskipun dasar yang lain lebih sering cocok. Penghasilan bunga dan beban bunga biasanya tidak termasuk dalam hasil segmen kecuali kalau operasi segmen terutama bersifat finansial, juga pajak penghasilan, hak minoritas, dan pos luar biasa lazimnya tidak dimasukkan sebagai hasil segmen. Kemudian aktiva dan kewajiban segmen. Aktiva ini pengungkapan aktiva segmen memberikan indikasi penggunaan sumber daya untuk mencapai hasil operasi segmen. Nah, aktiva semacam itu termasuk semua aktiva yang berwujud dan tak berwujud yang dapat diidentifikasi pada segmen tertentu. Aktiva yang dimanfaatkan oleh dua atau lebih segmen harus dialokasikan di antara segmen-segmen tersebut dengan dasar alokasi yang layak. Kemudian kewajiban biasanya tidak dialokasikan karena dianggap berkaitan dengan perusahaan secara keseluruhan atau karena dipandang meningkatkan hasil pembelanjaan, bukan hasil operasi. Kemudian informasi yang disajikan. Informasi yang disajikan ini merupakan uraian kegiatan setiap segmen industri yang dilaporkan dan indikasi mengenai komposisi setiap wilayah geografis yang dilaporkan, penjualan atau pendapatan operasi lainnya,
dengan pemisahan antara pendapatan dari pelanggan di luar perusahaan dan pendapatan dari segmen lain, hasil segmen dan aktiva segmen yang digunakan. Dinyatakan baik dalam jumlah uang atau sebagai persentase dari jumlah yang dikonsolidasikan. Hubungan antara jumlah dari informasi pada segmen individual dan informasi agregat dalam laporan keuangan diperjelas dengan menyajikan rekonsiliasi. Kemudian, penyajian dan pelaporan segmen. Perusahaan harus menggambarkan aktivitas masing-masing segmen industri dan menunjukkan komposisi masing-masing wilayah geografis yang dilaporkan. Yang kedua, untuk setiap segmen industri dan geografis yang dilaporkan, informasi keuangan berikut harus diungkapkan. Nah, penjualan atau pendapatan operasi lainnya dibedakan antara pendapatan yang dihasilkan dari pelanggan di luar perusahaan dan pendapatan segmen lain. Hasil segmen, aktiva segmen yang digunakan dinyatakan dalam jumlah uang atau sebagai persentase dari jumlah yang dikonsolidasikan dan dasar penetapan harga antar segmen. Kemudian kita akan membahas mengenai kebijakan akuntansi segmen. Kebijakan akuntansi segmen itu adalah informasi segmen harus disusun dengan kebijakan akuntansi yang dianut dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan, konsolidasi atau perusahaan. Kemudian laporan keuangan interim. Nah, laporan keuangan interim adalah laporan keuangan yang diterbitkan di antara dua laporan keuangan tahunan. Jadi, laporan keuangan interim harus dipandang sebagai bagian yang integral dari periode tahunan, dapat disusun secara bulanan, triwulanan, atau periode lain yang kurang dari setahun dan mencakupi seluruh komponen laporan keuangan sesuai standar akuntansi keuangan. Nah, laporan keuangan interim ini diberlakukan untuk perusahaan yang diwajibkan untuk menyajikan laporan keuangan interim oleh peraturan perundang-undangan, misalnya pasar modal, dan lain-lain, dan juga untuk industri yang telah diatur dalam standar akuntansi keuangan industri yang bersangkutan, misalnya perbankan, maka harus mengikuti standar akuntansi tersebut. Kemudian ada dua pandangan tentang laporan keuangan interim. Yang pertama, pandangan yang menganggap periode interim sebagai dasar periode akuntansi dan menyimpulkan bahwa hasil operasi tiap periode ditentukan dengan cara yang sama, seperti pada periode tahunan. Yang pandangan kedua, pandangan yang menganggap periode interim sebagai bagian yang integral dengan periode tahunan. Pernyataan ini dikembangkan berdasarkan pandangan kedua yang menganggap laporan keuangan interim sebagai bagian integral dengan periode tahunan. Kemudian, pengakuan dan pengukuran. Pengakuan dan pengukuran unsur yang sama antara pelaporan keuangan interim dapat dengan pelaporan keuangan tahunan adalah dasar pengakuan pendapatan, kebijakan akuntansi dasar, pelaporan pada periode interim, kecuali jika ada perubahan dalam standar akuntansi, penyajian penggolongan aktiva sebagai lancar dan tidak lancar, dan kewajiban sebagai jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian di sini kita akan membahas mengenai beban dan biaya. Beban yang dapat dihubungkan dengan pendapatan ditentukan atas dasar yang sama dengan dasar yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan tahunan, kecuali untuk persediaan. Perusahaan yang dalam periode interim menggunakan estimasi laba kotor mengungkapkan hal tersebut dalam laporan keuangan interim. Yang kedua, perusahaan yang melakukan penilaian persediaan berdasarkan biaya standar tidak perlu melaporkan penyimpangan atau selisih dengan biaya aktual yang terjadi. Jika selisih biaya tersebut tidak material atau diharapkan bisa diselesaikan pada akhir tahun. Kemudian, kerugian yang disebabkan penurunan harga pasar dan pemulihan harga tidak boleh ditangguhkan untuk dibebankan ke periode di luar periode penurunan harga tersebut. Biaya dan beban lain-lain untuk periode pelaporan interim. Biaya dan beban lain-lain termasuk biaya produksi dibebankan atas dasar yang sama seperti pada periode tahunan. Kemudian, pendapatan dan beban musiman laporan keuangan interim.
Ini dapat memberikan kita gambaran pendapatan dan beban periode interim tersebut. Laporan keuangan interim tertentu diperbandingkan dengan periode sebelumnya dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi para pemakai laporan keuangan. Contoh, kondisi-kondisi sebagai berikut. Yang pertama, laporan keuangan interim diperbandingkan dengan laporan keuangan interim periode sebelumnya untuk mengetahui kecenderungan posisi keuangan kinerja. Berarti dalam hal di sini kita dapat melihat bahwa dalam laporan keuangan interim ini masih mengecek ke laporan keuangan tahun sebelumnya. Ini untuk mengetahui kecenderungan posisi laporan keuangan dari tahun ini dan tahun yang sebelumnya. Kemudian yang kedua, laporan keuangan interim diperbandingkan dengan laporan keuangan interim periode sebelumnya untuk mengetahui kecenderungan posisi keuangan dan kinerja. Berarti di sini melihat periode sebelumnya juga. Kemudian laporan keuangan interim diperbandingkan dengan laporan keuangan kumulatif dari awal tahun buku sampai dengan tanggal laporan keuangan interim untuk mengetahui kontribusi atau periode interim yang dilaporkan pada periode yang berjalan. Kemudian, laporan keuangan interim diperbandingkan dengan laporan keuangan tahun buku yang lalu. Nah, berarti pusatnya objeknya adalah tahun buku yang lalu untuk mendapat gambaran pengaruh dan kinerja interim tersebut terhadap posisi keuangan. Maka kinerja dan arus kas periode akuntansi yang lalu. Kemudian penyisihan pajak penghasilan pada akhir tiap periode interim. Perusahaan harus membuat taksiran pajak penghasilan untuk dibebankan pada periode interim. Jadi di sini perusahaan ini harus membuat taksiran pajak penghasilan untuk dibebankan pada periode interim. Kemudian perhitungan pajak ini harus penghasilan periode interim harus sesuai dengan kebijakan akuntansi tentang pajak penghasilan yang dianut pada akhir tahun. Kemudian pos dan transaksi luar biasa. Penghapusan segmen usaha, penggabungan usaha, pos luar biasa, dan kejadian yang tidak biasa dan tidak sering terjadi harus dibebankan pada periode interim saat terjadinya dan tidak boleh dibebankan pada periode yang lain. Kemudian, pos luar biasa harus diungkapkan secara terpisah dan dimasukkan dalam laporan laba rugi periode interim saat pos luar biasa ini terjadi. Dalam menentukan materialitas, pos luar biasa harus dihubungkan langsung dengan estimasi pendapatan tahunan. Kemudian, peristiwa atau kejadian yang tidak biasa dan tidak sering terjadi dan berpengaruh material terhadap hasil operasi tetapi tidak dikelompokkan dalam pos luar biasa juga harus dilaporkan dan diungkapkan secara terpisah dalam laporan laba rugi periode interim. Kemudian kewajiban kontingen dan ketidakpastian lain yang diperkirakan dapat mempengaruhi kewajaran penyajian data keuangan pada tanggal neraca harus diungkapkan dalam laporan keuangan interim dengan cara yang sama seperti dalam laporan keuangan tahunan. Kemudian pengungkapan tersebut harus diulang dalam laporan keuangan interim berikutnya. Dalam laporan keuangan tahunan, kontingen itu terselesaikan. Kemudian perubahan akuntansi, penghapusan segmen usaha. Selanjutnya penyajian laporan keuangan interim. Laporan keuangan interim meliputi neraca, laporan laba rugi, dan saldo laba interim, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan interim harus disajikan secara komparatif dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Kemudian, di sini kita akan membahas PSAK yang mengatur laporan keuangan segmen, yaitu pada tahun 1994 DSAK menerbitkan PSAK nomor 5 tentang pelaporan informasi keuangan segmen yang merekomendasikan
Pengungkapan informasi segmen pada tahun 2000. DSAK mengadopsi IAS 14 revisi pada tahun 1997 dan kemudian merevisi PSAK 5 serta mengubah namanya menjadi pelaporan segmen. Peraturan ini mewajibkan pengungkapan informasi berdasarkan segmen usaha dan geografis suatu entitas. Nah, segmen geografis adalah komponen perusahaan yang dapat dibedakan dalam menghasilkan produk atau jasa pada lingkungan atau wilayah ekonomi tertentu dan komponen itu memiliki resiko dan imbalan yang berbeda dengan resiko dan imbalan pada komponen yang beroperasi pada lingkungan ataupun wilayah ekonomi lain. Kemudian PSAK yang mengatur laporan keuangan interim. Nah, PSAK 3 ini menstandarisasi penyusunan dan pelaporan laporan laba rugi interim standar tersebut mendefinisikan elemen laba dan rugi pengukuran biaya berdasarkan sebuah basis interim. Panduan akuntansi atas divestasi pos luar biasa, transaksi yang tidak biasa terjadi ataupun tidak sering terjadi, serta kewajiban bersyarat pada laporan keuangan interim termasuk pengungkapan laporan keuangan interim. Kemudian perubahan dalam kebijakan akuntansi diatur pada PSAK 25. Mengacu pada PSAK 25, setiap perubahan dalam kebijakan akuntansi diaplikasikan dengan melaporkan setiap penyesuaian pada periode sebelumnya sebagai sebuah penyesuaian untuk memulai saldo laba, kecuali jika jumlahnya tidak bisa ditentukan secara wajar. Nah, mengacu pada PSAK 25, setiap perubahan dalam kebijakan akuntansi diaplikasikan dengan melaporkan setiap penyesuaian pada periode sebelumnya sebagai sebuah penyesuaian untuk memulai saldo laba, kecuali misalnya kayak jika jumlahnya tidak bisa ditentukan secara wajar, maka perusahaan harus mengungkapkan perubahan tersebut dalam catatan laporan keuangan jika ada perubahan dalam kebijakan akuntansi pada periode akuntansi yang berikutnya. Kemudian di sini kita akan masuk ke contoh soal. Di sini saya memberikan satu tabel. Di sini ada Lim Florist dan divisinya hanya terlibat dalam operasi manufaktur. Data berikut berkenaan dengan industri, di mana operasi sedang dilaksanakan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019. Di sini ada tabel industri, ada total pendapatan, laba operasi, aset per 31 Desember tahun 2019. Di sini ada total pendapatannya sebesar $44.750, laba operasinya dengan total laba operasi $11.860, kemudian total aset per 31 Desember tahun 2019-nya adalah $79.500. Di sini pertanyaannya, sebutkan segmen industri yang dapat dilaporkan oleh Lim Florist. Di sini kita melakukan pengujian pendapatan. Di sini ada segmen A, B, C, D, E, F. Total pendapatan segmen. Total pendapatan segmennya kita masukkan saja ke sini. Kemudian untuk nilai pengujiannya 10%, kita kalikan dengan 44.750 ini dari total pendapatan. Kemudian 10% ini kita kali dengan total pendapatan tadi 44.750, dan ini adalah hasilnya. Kemudian segmen yang dapat dilaporkan menurut pengujian pendapatan. Nah, untuk menentukannya kita cukup melihat total pendapatan segmen dan nilai pengujiannya. Apabila total pendapatan segmennya lebih tinggi daripada nilai pengujiannya, maka jawabannya adalah iya. Untuk yang B, karena total pendapatan segmennya lebih tinggi daripada nilai pengujiannya, maka jawabannya adalah iya.
Juga untuk yang C, karena total pendapatan lebih tinggi daripada nilai pengujiannya, maka jawabannya adalah iya. Kemudian untuk yang D, karena total pendapatannya lebih tinggi daripada total pengujiannya, maka jawabannya adalah iya. Kemudian yang E, karena total pendapatan dan nilai pengujiannya lebih besar daripada nilai pengujiannya, maka jawabannya adalah iya. Terkecuali untuk yang F, kenapa tidak? Karena dari total pendapatan segmennya ini nilainya lebih kecil dibanding nilai pengujian, maka jawabannya adalah tidak. Kemudian yang kedua, kita akan melakukan yang namanya pengujian laba. Ini segmennya ada segmen A sampai F. Total laba segmennya ini dari yang tabel yang pertama sekali. Kemudian ini nilai pengujiannya 10% dikali 11.860. Nah, 11.860 ini diperoleh dari total laba operasi. Total laba operasinya. Kemudian untuk menentukan segmen yang dapat dilaporkan menurut pengujian pendapatannya itu juga sama. Untuk memperoleh nilai ini sama, 10% dikali total laba. Di sini totalnya adalah $1.186. Apabila total laba lebih besar daripada nilai pengujian, maka jawabannya adalah iya. Namun sebaliknya, jika total laba segmen ini lebih kecil daripada nilai pengujian, maka jawabannya adalah tidak. Jika total laba nilainya lebih kecil daripada nilai pengujian, maka jawabannya adalah tidak. Nah, untuk yang A itu jawabannya iya, yang B jawabannya iya, yang C jawabannya iya, yang D jawabannya tidak, yang E jawabannya tidak juga karena nilainya lebih kecil, yang F juga tidak. Kemudian yang ketiga, kita akan melakukan pengujian aset. Nah, di sini kita sama masih menggunakan tabel total aset, kemudian nilai pengujiannya kita kalikan dengan 10%. 79.000 dikali 79.500 ini adalah total aset segmen yang di awal tadi. Masih sama caranya, 10% dikali 79.500 ini nilainya. Kemudian untuk menentukan dia iya atau tidak, masih sama. Apabila nilai total aset segmen ini lebih besar daripada nilai pengujian, maka jawabannya adalah iya. Namun sebaliknya, jika nilai total segmen ini nilainya lebih kecil daripada nilai pengujian, maka jawabannya adalah tidak. Dari yang A iya, dari yang B iya, yang C iya, yang D iya, yang E iya, yang F tidak. Karena nilai total aset segmennya itu lebih kecil daripada nilai pengujiannya. Jadi segmen yang dapat dilaporkan adalah A, B, C, dan E, sesuai yang sudah kita bahas tadi. Kemudian kita masuk ke contoh soal yang kedua. Di sini masih sama. Di sini kita mengambil contoh Diamond Company dan divisinya hanya terlibat dalam operasi manufaktur. Data berikut berkenaan dengan industri di mana operasi sedang dilaksanakan untuk tahun yang berakhir di 31 Desember 2017. Industrinya ada A, B, C, D, E. Total pendapatannya, laba operasi, aset per 31 Desember 2017. Di sini total pendapatannya ada 59.250, laba operasinya 11.615 dengan total aset per 31 Desember 2018-nya adalah $68. Kemudian kita masih sama melakukan yang pertama yaitu pengujian pendapatan. Di sini segmennya ada A sampai E. Kemudian total pendapatan segmennya kita lihat dari soal. Kemudian di sini nilai pengujiannya sama 5.925. 5.925 ini diperoleh dari 10% dikali 59.250, yaitu total pendapatan segmen yang tadi. Masih sama untuk menentukan segmen yang dapat dilaporkan menurut pengujian ya atau tidak. Masih sama, apabila total pendapatan lebih besar daripada nilai pengujian, maka jawabannya adalah iya. Namun sebaliknya, apabila total pendapatan
nilainya lebih kecil daripada nilai pengujian? Jawabannya adalah tidak. Untuk yang A iya, yang B iya, yang C iya, yang D tidak, yang E iya. Kemudian yang terakhir, kita akan melakukan yang namanya pengujian laba. Ini masih sama, segmennya A sampai E. Total laba segmennya dari soal, nilai pengujiannya 10% dikali 11.615. Ini adalah total laba segmennya. Kemudian untuk menentukan dia segmen yang dapat dilaporkan menurut pengujian pendapatan. Nah, ini caranya masih sama, masih cara yang seperti tadi, dengan catatan total laba harus lebih besar daripada nilai pengujian. Untuk yang A iya, untuk yang B iya, untuk yang C iya, yang D tidak karena nilainya total labanya lebih kecil. Untuk yang E tidak karena total labanya lebih kecil. Kemudian yang terakhir, kita akan melakukan pengujian aset. Masih sama, segmen A sampai E. Total segmennya ini dari soal, nilai pengujiannya ini 68.000 dari total aset segmennya. Kemudian segmen ini dapat dilaporkan menurut pengujian pendapatan. Caranya masih sama, total aset segmen harus lebih besar daripada nilai pengujian. Ya, yang B ya, yang C iya, yang D iya, dan yang E iya. Jadi segmen yang dapat kita laporkan adalah A, B, C, D, E. Oke Miss, berikut penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian, mohon dimaafkan ya Miss. Terima kasih.